Selamat pagi Tante ucapkan untuk kita semua, baik yang beribadah di tempat ini, baik juga yang live streaming di rumah. Kita akan memulai ibadah kita. Tante ajak semuanya berdiri, kita angkat lagu pujian, Ku Tahu Bapa Peliharaku. Badai cobaan, lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Kita ulangi dari awal. Lewat badai cobaan, lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, angkat tangan kanannya. Semuanya berdoa, tutup mata. Terima kasih Tuhan buat pertolongan penyertaan-Mu kepada kami, mulai dari rumah kami hingga sampai di tempat ini. Kau tolong menolong, menjaga, melindungi kami. Tuhan, ini kami anak-anak-Mu kembali menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, di mana kami akan memulai kebaktian kami. Kiranya hadirat-Mu, kuasa Roh Kudus-Mu yang mengurapi kami. Engkau pakai kami Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Jadikan kami anak yang tak dengar-dengaran menjadi terang bagi teman-teman yang lain juga, semua menjadi terang juga bahkan bagi dunia. Kiranya Tuhan yang menolong kami semua. Urapi kami Tuhan, teman-teman yang masih dalam perjalanan, Tuhan antarkan ke tempat ini dengan selamat. Baik juga teman-teman yang masih malas, Tuhan jamah, Tuhan ubahkan hidup mereka agar mereka dapat hadir pada hari yang akan datang bersama-sama kembali dengan kami. Terima kasih Tuhan, segala roh-roh jahat, roh-roh pengganggu, roh-roh ribut, mengganggu teman, kami usir, kami tangking dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, darah Yesus yang berkuasa atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Silakan duduk. Kita akan melanjutkan ibadah kita. Kita angkat lagu pujian kepada Tuhan, dengar Dia panggil nama saya. Dengar
awal. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh girang, ku jawab ya. Menyanyi, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil nama. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh girang, ku jawab ya, jawab ya, 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 ku jawab ya, 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 ku jawab ya. Jawab ya, jawab ya, 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 jawab ya, 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 jawab ya Tuhan, jawab ya Tuhan, jawab ya, ya. Puji Tuhan, kalau Tuhan memanggil kita jawabnya. Halo, ada anak sekolah minggu di sini. Kalau Tuhan yang memanggil kita jawabnya. Yesus, Yesus, dijawab ya, jangan diam-diam aja. Kalau Tuhan Yesus yang memanggil kita jawabnya ya. Tapi kalau iblis yang memanggil kita jawabnya tidak. Oke, semuanya berdiri, sepertinya kurang semangat. Berdiri semua. Kita angkat lagu pujian kepada Tuhan. Bangkit, serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, katakan kuasanya. Kita buat iblis terletak. Dari awal. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, katakan kuasanya. Kita buat iblis yang menang, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama siapa? Nama Yesus. Tetap berdiri, kita akan angkat lagu pujian kepada Tuhan. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Semua tahu? Tahu? Tahu ya, kita coba.
dicocokkan lagi. Silakan duduk. Kita akan mengumpulkan persembahan. Tante Unjuk nanti yang mengumpulkan persembahan. Si Floren ya, atau Loren. Iya. Nanti yang mengumpulkan persembahan si Loren. Kita angkat lagu pujian kepada Tuhan. Dikepak-kepakkan sayapnya. Mana suaranya? Semua menyanyi? Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tante ajak semua berdiri. Kita sambut firman Tuhan. Kita angkat lagu pujian Dia Mengerti. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta. Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu pegang janjinya. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mukjizat nyata. Dia mengerti, dia peduli. Dia mengerti, dia peduli. Persoalan yang
peduli, Dia mengerti. Dia peduli persoalan yang kita alami, persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Dari awal terkadang kita merasa, tak ada jalan terbuka, tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta. Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu pegang janjinya. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, bagi orang percaya, mukjizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli, angkat tangan kanannya. Dia mengerti. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada pembawa firman. Juga, ayo kita segera mau mendengarkan firman Tuhan ya. Lipat tangannya, tutup matanya, ayo semua pandangannya, jangan ke belakang ya, ayo. Tutup matanya, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami bersyukur dan berterima kasih. Di mana pagi yang indah ini, Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk bisa beribadah, anak-anak sekolah minggu Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun yang mengikutinya dari rumah masing-masing. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih. Kami masih mendapat kesempatan untuk bisa mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, urapi kami, urapi guru-guru sekolah minggu. Roh jahat yang masih mau mengganggu kami mau usir dia, yaitu dalam nama Yesus, engkau setan, pergi, darah Yesus yang berkuasa. Urapi kami semua Tuhan, untuk kami berkonsentrasi untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin. Ayo sekarang duduk yang manis. Perhatikan anak-anak semua saat mendengar firman tidak boleh main-main ya. Nah, saatnya kita sekarang mendengar firman harus lebih sungguh-sungguh ya. Tidak boleh main-main. Kalau main-main nanti yang senang siapa? Setan. Ada kawannya, tambah banyak kawannya. Kalau bermain-main mendengar firman. Tapi kita sekarang mau serius dengar firman supaya kita ditolong tuh Tuhan. Siapa yang mau ditolong Tuhan di sini? Ada yang mau ditolong Tuhan? Coba berapa banyak yang mau ditolong Tuhan? Oh, semua mau ditolong Tuhan ya. Itu sebabnya Tuhan cipta telinga untuk bisa mendengar.
Dicipta telinganya. Terus kalau dicipta telinganya satu apa dua? Dua? Kalau satu nanti kalau sebelah sini yang Mbak Firman bisa nggak kedengaran. Tapi dua untuk bisa sempurna mendengar asal sekarang terletak pada kita. Asal kita mau sungguh-sungguh. Ayo buka Alkitabnya. Mazmur 1 ayat pertama. Kita mulai ya. Ayo. Mazmur 1 ayat pertama. Tante mau baca ya supaya ini ya jelas ya. Ayo. Diperhatikan, yang buka Alkitab semua sudah dapat? Ayo. Berapa orang yang bawa Alkitab? Tidak banyak ya. Ayo, sekarang Mazmur 1 ayat 1 mulai ya. Diperhatikan, itu fungsi telinga yang dua tadi ya. Ayo, mari. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ada berapa tadi di sini coba? Berbahagialah orang yang tidak, satu, berjalan menurut nasihatnya orang fasik atau orang berdosa. Yang kedua, yang tidak berdiri di jalan orang tidak berdiri di jalan orang yang berdosa. Sekarang yang ketiga, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh atau pengejek. Karena nanti di akhir zaman katanya banyak orang mengejek. Ya tahu pengejek orang nanti datang ibadah diejek-ejek. Wah, apa ibadah? Suka ngejek itu juga dosa ya. Pencemooh. Tapi ada lagi ayat 2. Tadi 3 tadi yang negatif ya. Yang tidak menurut nasihatnya orang fasik, juga yang tidak duduk dalam kumpulan orang berdosa. Yang ketiga, tidak berdiri atau juga tidak duduk dalam kumpulan pencemooh atau pengejek. 3 yang jelek-jelek jangan. Tapi ada yang boleh. Ayat 2 ya. Nanti baca ya, diperhatikan telinganya. Yang kedua, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan atau firman Tuhan. Itu yang menjadi kesukaannya atau kegemaran anak-anak sekolah minggu ya. Kesukaannya itulah firman Tuhan. Terus yang kedua lagi, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Suka merenungkan firman, tidak merenungkan yang lain-lain. Nanti gimana ya, mau jalan-jalan hari Minggu akhirnya tidak ibadah. Itu merenungkan yang tidak baik. Tapi merenungkan firman itu atau Taurat itu siang dan malam. Suka merenungkan firman kenapa kita suka merenungkan firman Tuhan? Supaya apa? Nanti ada ayat berikutnya. Siapa di sini mau berhasil? Ayo coba tunjuk tangan. Mau semua berhasil ya? Kalau mau berhasil merenungkan firman Tuhan dan juga mau melakukan firman Tuhan, tidak duduk dalam kumpulan orang pengejek, tidak berdiri di jalannya orang berdosa. Terus apa lagi? Tidak menurut nasihatnya orang fasik, tidak menurut nasihatnya orang apa kira-kira nasihat orang berdosa? Kenapa Tuhan bilang jangan menurut nasihatnya orang fasik? Kenapa? Biasanya nasihat orang berdosa menjauhkan kita dari jangan mau. Kalau nasihat-nasihat orang menjauhkan kita dari Tuhan, jangan mau. Misalnya, ayo kita nanti jalan-jalan ya hari Minggu. Kita pergi di pantai ya, kita main bola di sana atau main apa? Main berenang atau main pasir-pasir. Nanti kita di pantai ya, akhirnya meninggalkan ibadah. Itu nasihatnya orang fasik. Jangan mau. Di sini dikatakan tidak berjalan menurut nasihatnya orang fasik. Karena orang fasik, orang berdosa cenderung menjauhkan kita dari siapa?
dari Tuhan. Oh, itu sebabnya jangan mau. Kalau jauh dari Tuhan mah bahaya. Bisa binasa. Kita tidak mau binasa, mati rohani. Masa mau ibadah disuruh jalan-jalan, main-main pasir di pantai? Kan bisa selesai ibadah. Bisa selesai ibadah. Pergi ke pantai. Bisa. Bisa kan? Bisa selesai ibadah nanti misalnya pergi kemana, apa? Bisa kan? Makan siang atau makan malam. Pergi di restoran. Udah, tapi udah selesai ibadah. Kalau begitu tidak berdosa. Tapi kalau tidak ibadah karena pergi makan di restoran, jalan-jalan, pergi ke pantai, itu yang salah. Itu sebabnya Tuhan bilang jangan berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihatnya orang fasik, ya. Kalau sampai kita tidak beribadah karena jalan-jalan, jangan mau. Misalnya ada yang ngajak, nantilah aku ibadah dulu. Kalau selesai ibadah, boleh ya. Nanti kira-kira jam berapa? Aku udah pulang ibadah SM, nanti kita jalan-jalan. Boleh. Nah, tapi yang tidak boleh meninggalkan ibadah karena jalan. Sebab sudah diingatkan Tuhan. Nanti kalau nurut sama firman Tuhan, pasti ada hasilnya. Ya, kita baca ayat 3. Oh, tadi sudah ayat 2 ya. Tetapi yang kesukaannya tadi apa? Firman Tuhan dan merenungkan firman siang dan malam. Nah, terus kalau sudah seperti itu, dia dikatakan ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya siapa mau berhasil? Ayo tunjuk tangan. Mau berhasil. Tapi yang kesukaannya ialah Taurat tuh. Merenungkan Taurat itu siang dan malam. Maka dia dikatakan seperti apa tadi? Pohon yang ditanam di tepi aliran air. Air itulah firman tuh Tuhan. Coba kalau tanaman ditaruh di tepi air atau sering disiram, layu dia? Tidak, tapi jadi segar, bisa berbuah. Daunnya tidaklah. Coba kalau airnya ditanam tidak pernah disiram, apalagi di pot. 2 hari saja tidak disiram, taruh di panas hari, mati enggak? Begitu juga anak-anak sekolah minggu. Kalau enggak dekat dengan firman Tuhan, lama-lama mati. Apanya yang mati? Pertama, rohaninya. Kalau sudah mati rohaninya, senang dia memuji Tuhan? Tidak, mati rohani nanti kalau enggak bertobat sampai mati kekal di neraka selama. Kita tidak mau begitu ya. Kita mau hidup. Itu sebabnya mau ditanam di tepi aliran air. Itulah harus dekat dengan tuh. Maka katanya daunnya tidaklah. Apa saja yang diperbuatnya apa? Apa katanya tadi? Apa saja yang diperbuatnya berhasil di sini. Di sini dikatakan yang menghasilkan buahnya pada musim. Nah, dia bisa menghasilkan kalau ditanam di tepi aliran seperti di sini tanaman mangga-mangga, bunga-bunga. Ada buahnya? Pernah dimakan buahnya? Enak kan? Nah, itu karena dekat dengan air. Disiram, kalau kemarau disiram. Enggak tante biarin aja di situ, kalau enggak mati dia. Disiram, dirawat, maka dia ada buahnya kalau mau manis harus dekat dengan tuh. Mau jadi anak manis? Mau jadi anak manis? Kalau enggak dekat dengan Tuhan, jangankan berbuah. Kalaupun sempat berbuah, buahnya bisa dimakan, buah busuk. Tidak, yang bisa dimakan adalah buah yang manis. Manis itu menyenangkan hati tuh. Kalau menyenangkan hati Tuhan,
Oh, Tuhan sayang, akhirnya dipelihara jadi anak manis, ya. Nah, di sini mau jadi anak manis. Nah, kebalikannya ya. Itu sebabnya anak-anak harus pilih, ya, suka dengan firman. Kalau nggak suka, coba ayat 4. Yuk perhatikan ya. Itu guna telinga. Ayo kita pakai telinga kita yang dicipta Tuhan tadi ya. Ayo kita gunakan ya. Bukan demikian orang fasik. Orang fasik artinya orang berdosa. Mereka seperti sekam yang ditiupkan tahu sekam? Sekam kulit padi yang nggak ada isinya. Nah, dia ringan. Kira-kira kalau ditabur begini datang angin terbang dia. Terbang kececeran tak kemana-mana ya. Nah, begitulah orang berdosa. Nah, sebab itu orang fasik tidak tahan dalam penghakiman. Nanti saat Tuhan menghakimi, dia dihakimi. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang Tuhan mengenal jalan orang apa? Orang benar. Tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Sekarang kita mau dikenal tuh lewat kita suka dengar firman, suka beribadah, supaya kita bisa berbuah, buahnya manis, dan juga apalagi apa saja yang kita perbuat berhasil, artinya memuliakan tuh. Nah, siapa sekarang di sini mau berhasil? Ayo, semua mau berhasil ditolong Tuhan. Jadi anak manis. Ayo, sekarang kita selesaikan firman Tuhan sampai di sini. Anak-anak sekolah minggu yang mau jadi anak manis, mulai dari saat ini kita harus sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Jangan mau lagi meninggalkan ibadah hanya karena jalan-jalan. Kecuali sakit demam tinggi, ya Tuhan pun maklum. Tapi kalau karena jalan-jalan bagaimana itu? Ya, meninggalkan ibadah. Tapi kita mulai saat ini kita mau bersungguh-sungguh beribadah, jangan meninggalkan ibadah. Artinya jangan meninggalkan Tuhan. Ayo semua bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Siapa mau menyenangkan hati Tuhan? Domik mau? Ayo berdiri sayang. Ayo. Kita mau menyenangkan hati Tuhan ya. Semua. Sekarang tadi sudah dipakai telinganya. Sekarang apa yang dipakai kalau bernyanyi? Apa yang dipakai? Ada mulutnya. Bisa bicara. Bisa menyanyi. Bisa. Ayo. Gunakan suara ya. Ayo. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Semua menyanyi, buka mulut. Baik yang di rumah juga. Kita bangkit berdiri, kita menyanyikan pujian ini. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini. Tuhan, bentuklah hati ini. Jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan ku serahkan. Tuhan ku serahkan hatiku. Semua ku berikan kepadamu. Semua ku berikan padamu. Kudus kan hingga tulus selalu. Agar aku menyenangkanmu. Angkat tangan kanan. Menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduan.
Bentuklah hati ini jadi bejana, cemerlang. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan kepadamu. Tulus, kudus dan selalu, agar aku menyenangkanmu. Ayo angkat dua tangannya, menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Ayo, lipat tangannya, tutup mata. Yang sopan berdoa ya, ayo semua lipat tangan, tutup mata. Yang di rumah juga kita mau berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari yang indah ini. Tuhan, kami sudah memuji-muji Engkau dan kami sudah mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk tetap Tuhan suka beribadah, suka mendengarkan firman-Mu dan suka merenungkan firman-Mu siang dan malam, sehingga kehidupan kami bisa berbuah-buah dan juga bisa berhasil. Semua keberhasilan datangnya dari Tuhan. Itu sebabnya ajar kami Tuhan menjadi anak yang taat, anak yang dengar-dengaran, turut orang tua dan juga terlebih kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu itu tinggal terukir di hati kami masing-masing dan kami mau belajar melakukannya. Tuhan, tolonglah kami. Berkati kami semua Tuhan, berkati kedua orang tua kami, berkati juga guru-guru sekolah minggu. Sebentar lagi kalau kami mau pulang dari tempat ini, kembali ke rumah kami masing-masing. Beserta kamilah Tuhan, baik dalam perjalanan hingga tiba di rumah kami dengan selamat dan kembalikan di hari Minggu untuk kami kembali beribadah mengagungkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, doa kami ini hanya kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi.